Eh, Baik, kita mulai untuk belajar soal perbandingan. Nomor 1, seorang pengendara sepeda motor menghabiskan 2 liter bensin untuk menempuh 100 km. Berapa liter bensin yang dibutuhkan untuk menempuh 300 km? Jadi di sini kita tulis saja 2 liter itu untuk 100 km. Sedangkan untuk X liter itu untuk 300 km. Ini adalah jenis perbandingan senilai. Karena ini 100 ke 300 itu adalah bertambah logikanya, maka yang liter ini 2 ke X juga pasti bertambah. Kalau sama-sama bertambah atau sama-sama minus atau berkurang, itu maka perbandingan senilai. Kalau senilai itu tinggal dibagi saja seperti ini. Kita hitung, kita coret 100 sama 300-nya, maka di sini bisa kita ketemukan langsung nilai X-nya, yaitu sebanyak 6 liter gitu ya. Cuma seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang soal kedua. Pembangunan sebuah rumah memerlukan waktu 400 hari jika dilakukan oleh 20 orang. Jika ada penambahan pekerja sebanyak 10 orang, maka berapa lama waktu pembangunan rumah tersebut? Nah, ini jenisnya itu perbandingan terbalik ya. Kita tulis dulu 400 hari itu untuk dikerjakan oleh 20 orang pekerja. Kemudian X hari itu dikerjakan oleh 30 orang pekerja. Karena di sini bertambah 10 ya. Ini adalah perbandingan terbalik. Karena 20 orang ke 30 orang ini jelas bertambah. Logikanya kalau orangnya bertambah, maka jumlah harinya berkurang. Nah, ini satunya bertambah dan berkurang, maka dia perbandingan terbalik. Kalau perbandingan terbalik, ini kita ngitungnya 400 per X, satunya dibalik yang belakang ya, 30 per 20. Nah, ini tinggal kita hitung, maka kita coret nolnya, kemudian kita kalikan silang ya. Jadi di sini berarti 3X sama dengan 800. Maka X-nya adalah 800 dibagi 3, yaitu ketemunya 200. Berarti 266 ya, 266 berarti ya. 266,6666. Ini tak terhingga ini. Maka dibulatkan jadi 267 hari gitu ya. Ingat, ini perbandingan terbalik. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Perbandingan harga benih tanaman cabai dan tomat adalah 1:5. Selisih harga keduanya adalah 4.000. Harga satu benih tanaman tomat adalah berapa? Gitu ya. Ini kita hitung. Jadi di sini satu tanamannya cabai dibanding tomat itu adalah 1:5. Tinggal kita misalkan aja. Jadi 1 itu dengan X, 5 dengan 5X. Jadi kita tambahi satu variabel supaya lebih enak. Nah, di sini ada selisih. Nah, selisih itu adalah berarti di sini 5X dikurangi X. Kalau selisih itu berarti yang besar kurangi yang kecil gitu ya. 5X kurangi X sama dengan berarti 4.000. Nah, otomatis 4X sama dengan 4.000, maka X-nya kita peroleh 1.000. Otomatis harga tanaman untuk tomat adalah, kita tulis dulu, tomat itu adalah 5X gitu ya. Karena X-nya 1.000, maka tentunya harga tomatnya adalah 5 kali 1.000, yaitu 5.000 rupiah. Kita lanjutkan soal nomor 4, yaitu perbandingan jumlah murid kelas A, kelas B, dan kelas C di SD Mawar adalah 11:10 dan banding 9. Apabila jumlah seluruhnya adalah 1.200, maka jumlah siswa di masing-masing kelas A, B, dan C itu berapa? Ini perbandingan sederhana ya, dan ini biasa. Artinya di sini nggak membutuhkan
kesulitan atau keahlian khusus itu enggak. Ini biasa aja. Tulis aja A banding B banding C sama dengan 11 banding 10 banding 9. Kemudian di situ diketahui adalah jumlahnya. Tinggal kita jumlahkan aja A plus B plus C. Kita misalkan kasih variabel ya. Berarti itu jumlahkan kan 100, jumlahnya 1200. Nah, A, B, C-nya kita kasih variabel. Misalkan 11x, 10x ditambah 9x sama dengan 1200. Kita jumlahkan ini x-nya berarti berapa? Berarti ada 30x gitu ya. Kita 30x sama dengan 1200, maka x-nya sama dengan 40. Ketemu x-nya, maka ketemu juga jumlah masing-masing kelas A, B, dan C-nya. Kita tuliskan untuk jumlah kelas A yaitu di sini 11x, maka otomatis 11 kali 40 ada 440. Untuk kelas B itu ada 10x, otomatis 10 kali 4 ada 400. Untuk kelas C itu ada 9x, berarti 9 kali 40 ada 360. Jadi itu jawabannya. Untuk soal nomor 5, pada suatu daerah pada gambar menggunakan skala ya. Ini skala 1 banding 10 juta dan jarak pada peta adalah 6 cm. Nah, kita hitung skalanya langsung ini 1 banding 10 juta ya, biar cepat. 1 banding 10 juta. Kemudian rumus skala itu adalah CP. Di sini diketahui CP-nya ya. CP-nya kita tulis dulu. CP-nya adalah 6 cm. Rumus skala itu adalah skala sama dengan jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Jadi jarak sebenarnya otomatis jarak pada peta dibanding skala. Nah, jarak pada peta 6 cm, skalanya 1 banding 10 juta. Nah, ini maka ketemu jarak sebenarnya, yaitu tinggal dikalikan, kita balik, berarti sama aja 60 juta senti ya. Jadi ini sentimeter. Karena ditanyakan kilometer, maka kita buang nolnya 5. Otomatis jadi 600 kilometer. Oke. Kita lanjutkan soal nomor 6. Ini perbandingan 3 ya. A banding B itu 3 banding 5 dan A banding C 2 banding 3. Jumlahnya itu semuanya 100. Nah, cara nyusunnya seperti ini. B banding A banding C. Jadi yang di tengah itu adalah yang hurufnya double atau yang kembar. Yang kembar di soal itu kan huruf A. Jadi A-nya di tengah itu ya. Kita tulis aja seperti ini 3 banding berarti banding 5 ya, 5 banding 3. Kemudian yang kedua itu kan A banding C gitu ya. Nah, A banding C berarti di sini adalah 2 banding 3 gitu ya. Nah, cara mengalikannya ini dikalikan ya. Nah, ini diperhatikan, ini sangat penting nih. Cara mengalikannya kayak huruf N. Kayak huruf N seperti itu. Nah, ini kita kalikan. Berarti 5 kali 2 itu 10, 3 kali 2 itu 6, 3 kali 3 itu 9. Nah, nyusunnya seperti yang di atas ya, B, A, C, A-nya yang di tengah. Maka sama aja 10x, karena ini perbandingan kita pakai variabel aja. 10x, 6x sama 9x itu. Sedangkan jumlah semuanya itu adalah 100. Maka B tambah A tambah C kita jumlahkan itu x-nya berarti ada 25x. Langsung saja gitu ya. 25x sama dengan 100. Berarti x-nya adalah 4 gitu ya. Kalau ditanyakan 2A, tinggal kita lihat A-nya. Ya, hati-hati A-nya yang mana ini. A-nya itu adalah yang 6 ya. Berarti 2 kali 6x sama dengan 12x. Berapa 12x? Berarti ya 12 kali 2. 12 kali 4. Berarti 48 ya. 2A itu nilainya 48. Yang terakhir, perbandingan yang terakhir. Nah, ini perbandingan yang sifatnya gabungan. Jadi A mengisi kolam itu sampai penuh 2 jam, B mengisi kolam sampai penuh 3 jam ya. Bagaimana kalau bersama-sama?
Jadi ini pakai rumus cara cepat nih. Saya kasih bentar pakai warna merah. Ini berarti 1/A ditambah 1/B sama dengan 1/X. Nah, ini dihafalkan. Ini adalah rumus gabungan. Ini wajib dihafalkan. Ini rumus gabungan. Berarti 1/2, hanya 2 ya. 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 1/X. Jadi X di sini itu adalah waktu gabungan ya. Kita samakan penyebutnya. Berarti 6 penyebutnya, ini 3, 2, ini 1/X. Kita kalikan silang, maka 5X sama dengan 6. Maka X-nya ketemu 6/5 jam. Jadi akan mengisi kolam secara bersamaan itu butuh waktu 6/5 jam. Itu sampai penuh ini. Kalau ditanyakan 80% penuh, berarti 80% berarti 80/100. Ini kita kalikan 6/5 jam. Nah, ini berarti 80% penuh. Nah, itulah jawabannya ya. Dengan disederhanakan sendiri tentunya pasti bisa. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit membantu. Kalau butuh materi atau pembahasan soal yang lain, silahkan komen-komen saja. Ini semata-mata untuk membantu adik-adik